Bali, Bandung, daerah-daerah di Jawa Barat seperti Jakarta, mungkin di daerah-daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi tidak sebanyak di daerah-daerah Bandung maupun Bali maupun Jakarta. Nah, itu kenapa itu? Mereka itu sudah terlalu bebas. Agamanya itu sudah tidak dipegang dengan kuat. Norma-norma yang berlaku atau aturan-aturan agama itu sudah tidak dijalankan dengan baik. Semua larangan-larangan dari Tuhannya juga dilanggar semuanya. Jangankan zina antar yang bukan muhrim atau lawan jenis, sesama jenis pun di sana mereka lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Santri Matoh. Terima kasih masih setia dengan channel kami. Dan juga terima kasih untuk seluruh doanya. Alhamdulillah kami dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini Santri Matoh biasa akan nguak sisi goib, yang mana ini banyak sekali peristiwa khususnya bencana alam yang terjadi beberapa hari ini. Juga ini dari pihak BMKG sendiri sudah mengingatkan untuk seluruh warga Indonesia, khususnya yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Bali, untuk lebih berhati-hati tentang akan ada bencana angin puting beliung. Dan ini akan kita kuak secara sisi goibnya, akan kita dialog dengan goib yang ingin tahu tentang bencana angin puting beliung ini. Ini sudah ada mediator, kita langsung aja untuk proses mediumisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu. Ini langsung aja akan saya tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tarik yang sudah muslim dan tugas di Pulau Jawa dan Pulau Bali, dan saat ini kita tahu tentang bencana angin puting beliung. Saya persilakan hadir, saya masukkan dalam buku mediator. Masuk, kamu langsung masuk. Nah, ini yang saya tarik sudah masuk dalam tubuh mediator, akan kita dialog. Bisa bicara, bisa menyesuaikan dengan bahasa mediator, bisa bicara dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, bahasa Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Kenapa kok? Saya tidak nyaman. Sini mata saya sakit. Tidak nyaman di sini. Kenapa? Mata saya sakit. Saya kenapa kok bisa sakit?
ada bantuan sinar cahaya di sekitar sini. Kan kamu udah muslim. Iya, Kenapa kok masih tidak kuat? tetap saja derajat mereka lebih tinggi dari saya. Ya. Energi yang dikeluarkannya pun juga lebih tinggi dari saya. Oh, dari cahaya itu. Iya. Nah, tidak apa-apa, yang penting kan tidak menyakiti kamu kan. Nggak mungkin hanya silau. Iya. Nah, ini kalau boleh tahu posisimu ada di daratan apa di udara? Di atas. Saya ada di bawah tanah. Oh, di bawah tanah. Nah, ini ada di ini, Pulau Jawa ini, atau di Pulau Bali? Saya masih ada di tanah Jawa ini. Oh, tanah Jawa ini. Jarang sekali mereka mau menyeberangi pulau untuk datang ke tanah Jawa. Berarti kalau di bawah ini juga berlapis-lapis ya? Lapisannya banyak, tidak terhitung. Oh, banyak ya. Ya. Nah, ini kan akhir-akhir ini banyak sekali bencana alam ya, khususnya ini angin nih, banyak terjadi nih, angin puting beliung ataupun lesos ataupun segala macam tornado gitu, yang berputar-putar itu loh. Mungkin kamu tahu, meskipun kamu di bawah tahu kan, itu kan banyak yang terangkat dari bawah. Itu kan ada ya sendiri yang membawa. Ada apa? Ada sendiri yang membawa bencana besar itu. Bukan dari bangsa jin lagi. Oh, bukan dari bangsa jin ya? Bukan. Memang sekarang tuh peringatannya harus lebih besar. Bahkan leluhur pun juga tuh tidak bertugas akan bencana itu. Sekarang langsung dari makhluk yang memang selalu harus patuh dengan perintah itu. Mereka itu tidak punya kasihan sama sekali. Diperintah apa menghancurkan ya dihancurkan, tidak peduli di sekitarnya. Jadi misalkan di situ ada orang baik orang jahat ya jadi satu. Semuanya akan tetap kena. Dan ini bencana turun langsung dari atas, dari langit. Ya. Dari Sang Pencipta. Yang membawa itu pasukan cahaya itu. Pasukan cahaya itu mereka tidak memiliki rasa belas kasihan. Apalagi beri-beri kemanusiaan tidak ada. Maupun sebaik apapun. Mereka tidak punya kasihan. Suruh tugas tuh hancurkan ya dihancurkan. Meskipun di situ misalkan ada paku bumi, di situ ada wali, ada leluhur yang tugas, berarti semuanya juga suruh minggir. Ya. Peduli ya. Maupun ada orang tua, orang yang menangis sekalipun. Kalau memang dia sudah tugaskan untuk menghancurkan ya dihancurkan. Karena tanah-tanah yang dihancurkan itu memang seharusnya dari dulu saja dihancurkan. Itu hanya mengganggu keseimbangan bumi ini. Bahkan tanah Jawa ini. Apalagi yang kamu maksud itu. Bali, Bandung, daerah-daerah Jawa Barat seperti Jakarta. Mungkin di daerah-daerah Jawa Timur, Jawa Tengah. Tapi tidak sebanyak di daerah-daerah Bandung maupun Bali maupun Jakarta. Nah itu kenapa itu? Mereka itu sudah terlalu bebas. Agamanya itu sudah tidak dipegang dengan kuat. Norma-norma yang berlaku atau aturan-aturan agama itu sudah tidak dijalankan dengan baik. Semua larangan-larangan dari Tuhannya juga dilanggar semuanya. Jangankan zina antar yang bukan muhrim atau lawan jenis, sesama jenis pun di sana mereka lakukan. Itu yang di Bandung. Ya ada di Jakarta, di semuanya juga melakukan. Oh ada ya Bali. Apalagi orang-orang luar, orang-orang kulit putih kan juga datang ke Indonesia ini. Nah, kan di Pulau Bali itu. Iya, di sana itu bebas mereka.
Jadi yang merusak itu kan mereka sebenarnya. Iya, Di Bali kan juga agamanya kan juga keyakinannya kan kuat sebenarnya. iya, Juga ibadahnya baik semua sih sebenarnya. Meskipun mereka kan non Muslim. iya, Nah, berarti yang merusak kan dari luar. iya benar. Ya, bukan dari dalam ya. Ya, ya kita tidak berbicara secara agama pun. Secara mereka berpakaian dan bergaul. Itu tuh ya, tidak sepantasnya sebagai manusia seperti itu. Seperti hewan saja memperlihatkan. Melakukan tubuhnya tidak berpakaian dengan bagus. Hmm. Ya di Bali itu kan juga ini beritanya saya lihat kan ada yang merasakan ada yang tidak. Nah, itu hanya sekedar lewat itu untuk anginnya itu peringatan atau gimana? Kan tidak belum terasa besar ya mungkin efeknya. Ya, bencana itu nanti akan berlarut-larut atau berlangsung. Tidak semua di Indonesia ini langsung terjadi. Bergantian. Pergantian ya. Ya, termasuk nanti di Pulau Bali itu juga akan ada angin-angin seperti itu. Lebih besar lagi. Iya, Hmm. dan di Bandung itu sudah tidak bisa dibicarakan. Penyakit kelamin juga sudah banyak di sana. Berarti kemaksiannya di Bandung juga sudah semakin tinggi gitu ya. Iya, Tidak bisa apa ya dibendung lah. Ngawur gitu mungkin ya. iya. Tidak ada batasan kan. Jakarta, banjir sudah tidak bisa dihentikan. Bahkan mungkin bisa jadi itu tenggelam sekalian kota itu. Oh, bisa jadi tenggelam. Ya, Memang kan ini secara geografis struktur tanahnya kan juga sudah menurun itu. ya, Nah, makin nurun nanti akan tenggelam lah. ya. Akan tenggelam tanah itu. Nanti akan tenggelam di situ. Jadi nanti benar ya kita akan tenggelam nanti suatu Iya. saat itu. Akan tetap tenggelam, tidak bisa dihindarkan. Untuk mencegah pun sulit untuk dilakukan kalau memang bukan dari Sang Pencipta alam semesta ini yang menghendaki. Karena hal-hal uang-uang haram bertebaran di sana itu sudah tidak bisa dihitung lagi. Dari orang-orang atau tokoh-tokoh besar yang masuk ke dalam perut mereka itu sudah tidak bisa dibendung lagi. Dunia-dunia perbankan maupun peribaan juga besar di sana. Tidak bisa. Yang memang sudah harus terjadi. Berarti tidak bisa dihindari ya. Tidak bisa. Harus diterima berarti. Iya. Mau dirubah itu susah. Sudah menjadi kebiasaan. Apalagi misalkan kan sebenarnya ada orang baik tapi ya gimana lagi rumahnya di situ cuma tempat tinggalnya kebetulan ya saya dari tetanggaan dan sejumlah maksiat yang ini tetap mau nggak mau ya merasakan kena juga ya. Iya. Ya bahkan sekarang orang-orang itu yang berpakaian bagus, berpakaian rapi, mencontohkan seperti tokoh agama. Mereka itu di luar sana sudah banyak yang dijebak oleh iblis. Oh gitu. Ya. Jadi saya jadi apa wali setan, tanduk. Yang mungkin tidak secara langsung mengajarkan aliran-aliran sesat. Tapi dari sebagian mereka itu memang digoyahkan imannya karena nafsu juga ada. Kebaikan nafsu duniawi. Iya. Harta. Benar. Wanita gitu. Iya. Semuanya sudah tidak sedikit banyak sekali. Yang digoyahkan hanya dengan kepentingan uang. Kepentingan pengikut. Hingga membuat aliran-aliran baru juga banyak. Itu berarti rencana iblis seperti itu ya? Semuanya sudah dalam rencana dan rancangan mereka. Makanya kalian akan sangat sulit menemukan Islam yang sejati. Hakikatnya Islam yang sejati. Dan hakikat kepada Tuhan kalian yang asli, yang murni, yang masih suci.
akan sangat sulit ditemukan sekarang ini. Agama kalian itu sudah sangat terpendam, sudah sangat asing. Bukan karena umat manusia tidak mengenal Islam, bukan. Tapi manusia atau umat Islam sendiri itu tidak bisa mengamalkan agama ini dengan baik. Ditutupi dengan orang-orang yang berkedok saja. Dan mereka ada kepentingan ya, Iya. dengan tersendiri, yang maksud dan tujuan. Ya mungkin leluhur-leluhur di tanah Jawa ini, di Nusantara ini maupun di tanah Bali, ada yang bersedih melihat anak cucunya tidak bisa meneruskan perjuangan dari leluhur. Ya, apalagi Dari di nenek moyang. Bali kan juga banyak sekali kan leluhur itu. Di Bali-Bali ya, meskipun dulu kan keyakinannya beda kan. Namanya beda, leluhurnya kan banyak dan leluhurnya juga mengajarkan baik-baik kan dulunya. Iya. Nah, mungkin beda dengan sekarang. Mungkin generasinya tidak bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan para leluhur ada di Bali dulu ya. Iya, benar. Kedatangan bangsa kulit putih itu akhirnya ya mungkin merusak adat istiadat yang sudah terjaga dari luhur itu. Ya, pasti. Pasti budaya dari luar itu juga masuk ke situ. Itu pasti. Berarti kayak luhurnya di sana itu istilahnya sedih ya, kecewa melihat tanah. Ya sama seperti Iya. manusia. Sama seperti orang tua kepada anaknya. Kalau anaknya mungkin nakal tuh ada juga yang menangis, tapi juga ada yang marah. Tidak semestinya. Tapi lebih banyak mereka yang marah. Ini marah ya. Ya. Karena tanah yang penuh kedamaian, kesucian kan dulu masih suci, sekarang terusak gitu ya. Ya, tanah ini adalah pusat dari keseimbangan yang ada di muka bumi ini. Oh, Jawa ini ya? Iya. Jawa Bali ini pusat ya? Tanah Jawa ini adalah pusat dari keseimbangan. Ya kalau seperti ini terus, keseimbangan alam juga akan semakin tidak bisa dikendalikan. Bencana-bencana besar juga akan terjadi. Nah, lebih besar lagi nanti ya? Iya. Ya memang dari dulu yang disampaikan untuk mencegahnya adalah dengan manusia-manusia itu ingat, sadar, kembali ke agamanya, tobat. Tapi untuk melakukan hal seperti itu tidak semudah yang diucapkan. Iya, tobat itu Tidak susah. mudah. Budayanya sudah masuk dan merasuk ke pikiran dan menjadi kebiasaan manusia. Sudah tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa. Sedikit demi sedikit. Bahkan dari sini budaya-budaya dan akhlak-akhlak yang diajarkan dari leluhur-leluhur tanah Jawa pun banyak yang sudah hilang. Sopan santunan, keramah tamahan juga sudah hilang. Bahkan cara memperlakukan kita dengan perempuan, dengan orang yang lawan jenis yang bukan halalnya, itu juga sudah banyak yang dilanggar. Tidak mencerminkan dari leluhur dulu yang sangat menghormati perempuan juga. Oh gitu ya, makanya banyak dilecehkan juga, itu ya, direndahkan. Ya tapi sekarang juga banyak perempuan yang menjual dirinya, yang mempertontonkan jasadnya. Memang ujian terbesar, tergodaan terbesar dari manusia itu, laki-laki itu, dari bagaimana dia menundukkan pandangan. Tapi dari perempuan itu selalu ingin dipandang oleh manusia.